Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kabarnya gimana? Baik, Bu. Saat pandemi kayak gini harus jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ratu dipimpin doa dulu deh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama Elsa Sylvia Arlena. Hadir, Bu. Hadir ya. Yang kedua Ratu Bilqis Megharani. Hadir, Bu. Yang ketiga Noni Nurul Saputri. Hadir, Bu. Yang keempat Fani Asifa. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, ada bukunya ya, Dek? Kalau yang nggak ada bukunya, dilihat di sini, ya. Nih, interaksi apa? Bahas apa? Interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia dan terdiri atas banyak negara termasuk Indonesia. Setiap negara yang berada pada benua tersebut memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda. Ini ya, terjalin interaksi antar negara-negara di Asia sehingga menimbulkan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena adanya bentuk interaksi tersebut dengan adanya interaksi antar negara tersebut menjadikan ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan benua? Ada yang tahu benua nggak? Ada yang tahu nggak apa benua? Benua merupakan massa daratan yang memiliki karakteristik tertentu. Apa tadi? Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Kemudian terdapat beberapa benua di dunia, yaitu yang pertama ada benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat bintang selatan sampai 80 derajat bintang utara. Kemudian batas benua Asia ialah Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, dan lain-lain. Kemudian benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Luasnya berapa, Dek? 44 juta kilometer persegi, atau seperempat luas wilayah daratan dunia.
luas benua Eropa. Kemudian benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik. Pembagian benua Asia menjadi sejumlah wilayah atau region dapat dilihat berdasarkan peta. Nih, dibuka deh ya, di halaman 7 juga dibuka. Di bagian benua Asia. Nah, ini pembagian wilayah benua Asia. Mana ya? Tahu nggak? Ini yang atas. Nah, ya. Tadi benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kemudian benua Asia memiliki luas berapa, Dek? 44 juta kilometer persegi. Kemudian yang kedua ada benua Amerika. Dibuka bukunya, udah? Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Ada yang tahu alasannya nggak? Kenapa disebut sebagai benua merah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Ayo, Ratu tahu nggak, Dek? Nggak tahu. Apa? Mani tahu nggak? Tahu. Apa? Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa India. Nah, di benua Amerika itu terdapat suku bangsa Indian. Suku bangsa Indian itu sendiri sebenarnya tidak berkulit merah. Namun, bangsa Indian tersebut sering mewarnai kulitnya dengan cat berwarna merah. Kemudian benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat ya lintang selatan. Terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Kemudian batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik di selatan. Kemudian Samudra Atlantik di timur serta Samudra Pasifik. Luas benua Amerika sendiri yaitu mencapai 42.057.100 km persegi. Berapa luasnya? Ada tahu nggak? Tuh di buku. Luas wilayah yaitu 42.057.100 km persegi. Kemudian secara geografis Amerika terbagi menjadi 4 kawasan atau region, yaitu kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karbia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah.
Tadi benua Amerika terletak pada berapa, Dek? 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat, 83 lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Tadi benua Amerika disebut benua merah karena apa? Alasannya? Karena Terdapat apa? India karena benua terdapat suku bangsa India. Suku bangsa India. Nah, sebenarnya suku bangsa India itu sendiri tidak berkulit merah. Hanya mereka sering mewarnai tubuhnya dengan cat berwarna merah. Kemudian benua Amerika memiliki luas yaitu 42.057.100 km persegi. Nah, yang selanjutnya ada benua apa? Benua Eropa ya. Benua Eropa ini, kalau tadi benua Amerika disebut sebagai benua merah, ya kan? Kalau benua Eropa ini sering disebut sebagai benua biru. Ayo, apa alasannya? Dicari alasannya. Apa alasannya? Dia tahu nggak? Karena benderanya biru. Karena ada merah putih terus biru. Ada dua alasan. Apa alasan yang pertama? Ada yang tahu? Nih, alasan yang pertama yaitu mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Apa? Alasan yang pertama apa? Mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Itu alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua yaitu sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal yang berada di benua Eropa. Nah, sehingga dengan adanya kerajaan tersebut benua Eropa dikenal dengan istilah darah biru atau bangsawan. Apa yang kedua rasanya? Terdapat kerajaan ya. Terdapat kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga semua adanya istilah darah biru bangsawan. Jadi benua Eropa itu disebut benua biru dengan dua alasan ya, yaitu yang pertama penduduknya memiliki bola mata berwarna biru. Kemudian yang kedua, di benua Eropa terdapat kerajaan yang berada di benua ini. Jadi di zaman dulu terdapat kerajaan di benua Eropa sehingga benua Eropa itu disebut dengan istilah darah biru atau bangsawan. Kemudian benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan yaitu pegunungan Ural. Kemudian benua Eropa sendiri terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. ya, terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80
Di benua Eropa ini terdapat 4 musim. Apa coba musim? Ada yang tahu musim nggak? Tahu. Apa musim? Musim semi, panas, gugur, dan dingin. Ya, yang dimaksud dengan musim apa? Musim merupakan keadaan iklim yang berada di suatu wilayah. Kemudian di benua Eropa terdapat 4 musim, yaitu ada musim Semi, musim semi, panas, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. gugur, Dan musim dan dingin ya. Ada yang tahu musim gugur apa? Musim gugur apa daunnya pada berguguran ya. Kalau musim gugur itu ditandai dengan daun-daun yang berguguran. Kalau musim semi apa musim semi? Musim semi kebalikan dari musim gugur. Musim semi itu ditandai dengan, kalau di Eropa, dengan munculnya tumbuhnya bunga sakura. Ada yang tahu bunga sakura? Bunga yang warna-warna pink itu loh, Dek. Nah, itu bunga sakura. Kemudian luas benua Eropa sendiri mencapai 10.355.000 kilometer persegi. Terus kemudian Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Eropa Barat, kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Kemudian yang selanjutnya, lanjut dulu. Tadi benua Eropa disebut benua biru. Apa artinya? Yang pertama? penduduknya memiliki warna yang terbuka tadi. Benar. Alasan yang kedua apa, Dek Ratu? Apa alasan yang kedua? Di benua Eropa Kerajaan berada di benua ini. Oh ya. Alasan yang kedua, terdapat kerajaan sejak zaman dahulu ya, ada kerajaannya itu, makanya disebut dengan istilah darah biru atau bangsawan. Kemudian luas benua Eropa mencapai berapa? 10.355.000 kilometer persegi. Ini luasnya. Luas benuanya ya. Kemudian selanjutnya ke benua Afrika. Tadi benua Eropa udah masuk belum? Sekarang benua Afrika. Cepetan nggak ibunya jelasinnya? Cepetan nggak jelasinnya? Sedang Afrika ya sekarang. Benua Afrika. Ada yang tahu benua Afrika apa? Benua Afrika tadi benua Eropa disebut benua biru. Sekarang kalau Afrika disebut benua hitam. Ratu judulnya benar. Nah, diambil bukunya kalau nggak kelihatan. Yang sebelah sini lihatnya di ini, di laptop. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan sih. Kurang di sini. Gini. Gini. Nah, kelihatan nggak? Benua Afrika sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Kemudian sebutan ini awalnya muncul digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Kemudian Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 30 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Nah, benua Afrika ini dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, setiap benua atau setiap belahan dunia yang dilewati garis khatulistiwa itu
terdapat dua musim, yaitu musim tropis dan subtropis. Sehingga sebagian wilayah beriklim tropis karena posisi lintangnya. Sebagian besar wilayah ini beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Kemudian di kedua wilayah tersebut iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dikelilingi plato. Ada yang tahu apa yang dimaksud plato, Pak? Plato. Plato bukan plato, itu bukan. Apa yang dimaksud plato? Plato itu merupakan dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 700 meter di dalam permukaan laut. Apa tadi plato? Dataran tinggi. Dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 700 meter di bawah permukaan laut. Apa tadi Plato? Dataran tinggi adalah Yang terletak 700 meter di bawah permukaan laut. Kemudian benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, yaitu Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Benua terbesar yaitu apa? Tadi? Benua terbesar di dunia yaitu Asia. Yang kedua ada benua Amerika. Nah, benua Afrika ini menjadi urutan ketiga setelah benua Asia dan benua Amerika yang memiliki luas wilayah yang lebar ya. Kalau luas wilayah Afrika sendiri mencapai 30 juta, ini luasnya 30.290.000 kilometer persegi. Ini luas benua Afrika ya. Ya. Ada kan di laptop? Ada. Oh, mati nih laptopnya. Kemudian benua Afrika berbatasan dengan terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Itu ya, itu benua Afrika. Benua Afrika disebut benua hitam. Nama lain benua Afrika yaitu benua apa? Hitam. Tadi kalau benua Eropa apa nama lainnya? Benua Eropa tadi apa? Biru. Kalau benua Amerika benua merah ya. Kalau Afrika itu disebut benua hitam. Selanjutnya ada yang terakhir ada benua Afrika. Enggak, yang terakhir deh. Yang terakhir ya, yang terakhir. Benua Afrika. Yang terakhir ada benua Australia. Benua Australia. Benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal seperti suku aborigin ya.
sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Australia sendiri terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat bintang selatan sampai 45 derajat bintang selatan. Nah, hal ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Kemudian batasan geografis wilayah Australia yaitu yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor atau Laut Arafura dan Selat Torres. Kemudian yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayahnya mencapai 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjangnya mencapai 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua merupakan keunikan lainnya, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meskipun demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Jadi benua Australia ini luas, namun sebagian wilayahnya itu gurun. Apa yang dimaksud dengan gurun? Penyebab adanya gurun yaitu karena letaknya berada pada zona turunannya massa udara. Zona tersebut berada sekitar 30 derajat lintang utara atau 30 derajat lintang selatan. Jika udara yang naik akan mengalami proses pembentukan awan. Oh, boleh. Maka udara yang turun justru sebaliknya. Ada yang mau ditanyain enggak? Kak, sudah. Ada di kamar mandi semua ya? Siva ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Cepetan enggak Ibu yang jelasin? Itu apa dulu? Yang mana? Sampingnya Ini 8.945.000 km persegi. Nah, sambil dijelasin ya, kalau di benua Asia itu puncak tertingginya Gunung Everest, tingginya sampai 8.848 meter. Kemudian bagian terendah yaitu Laut Mati sekitar 394 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian di Asia terdapat sungai terpanjang yaitu Sungai Yangtze, yaitu 5.800 km dan kemudian ada danau terbesar yaitu Danau Aral. Lebarnya luasnya mencapai 66.457 km persegi. Sedangkan di benua Amerika terdapat Gunung Aconcagua, yaitu puncak tertinggi di benua Amerika yang memiliki tinggi 6.960 meter. Kemudian bagian terendah dari benua Amerika yaitu ada Deathly, yaitu tingginya atau ukurannya sampai 86 meter di bawah permukaan laut. Kemudian terdapat sungai terpanjang yaitu Sungai Amazon. Sungai Amazon itu terletak di benua Amerika
dengan luas 6.300 km. Kemudian danau terbesar di benua Amerika yaitu ada Danau Michigan dengan luasnya 58.016 km persegi. Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah cukup? Kalau ada yang ditanyain? Kenapa benua Australia disebut benua Apa? benua hitam? Kalau benua hitam tadi benua Afrika sayang. Kalau benua Australia itu memiliki ciri khas, yaitu ada penduduk yang bernama penduduk ras Kaukasoid. Ciri khususnya ya, ciri khususnya terdapat suku ras Kaukasoid. Nah, kalau di benua Amerika disebut benua hitam, benua Eropa disebut benua biru, dan benua Amerika disebut benua merah. Ingat-ingat ya. Nah, panggilan-panggilan tersebut kan ada alasannya. Nanti diingat-ingat. Kalau misalkan udah nggak ada yang mau ditanyain, Ibu tutup pertemuan hari ini. Ada yang mau tanya nggak? Udah paham ya? Kalau masih ada yang mau ditanyain, kita ketemu di minggu depan. Materinya udah, bukunya diberesin dulu. Beres-beres mau pulang ya. Beresin dulu. Udah. Apabila Ibu selama mengajar terdapat salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Kurang dan lebihnya udah debatnya. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.